Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI meminta setiap daerah ikut berkontribusi mengejar 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Usai fokus group discussion dengan tema Sustainable Economic Goals and COVID-19 Pandemic di Bogor, Jawa Barat, Andi Yuliani menilai saat ini banyak kepala daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dalam pencapaian SDGs di daerahnya. Program bersifat sosial dan lingkungan seperti pengurangan angka kemiskinan, akses terhadap air, kesehatan, dan pendidikan. Seharusnya yang menjadi indikator penilaian kinerja kepala daerah. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga harus mengerti tentang pencapaian SDGs ini. Karena financing SDGs ini penting sekali. Ya, jadi alokasi anggaran untuk masing-masing indikator yang 17 itu harus jelas. Andi Yuliani juga menekankan angka kumulatif pencapaian masing-masing daerah terhadap target SDGs akan menjadi angka pencapaian nasional. Keselarasan antar daerah yang saling mencontoh pada daerah yang pencapaian SDGs-nya baik sangat perlu. Hal ini untuk memacu tingkat pencapaian target SDGs. Mungkin BKSAP dan pimpinan DPR harus terlibat menyampaikan undang-undang mana saja yang sudah dibuat oleh Parlemen Indonesia terkait dengan upaya untuk mempercepat pencapaian. BKSAP DPR RI menilai sosialisasi SDGs di setiap daerah harus digalakan agar pemahaman mengenai SDGs bisa diaplikasikan dalam pembuatan RAPBD atau Perda. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendesak BUMN meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur serta mewujudkan interkonektivitas berbasis teknologi dan sumber daya sehingga kegiatan perindustrian di daerah berjalan dengan baik. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, program interkonektivitas antar daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan perekonomian. Sektor kelautan dan pertanian akan terus produktif jika pembangunan infrastruktur pendukung tersedia. BUMN harus memainkan peran sebagai leading sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Mewujudkan konsepsi pembangunan industri yang Indonesia sentris itu kan infrastruktur dengan interkoneksitas. Seperti misalnya darat di sini transnya, jalan trasnya, jalan tolnya, jalan kereta apinya. Itu harus betul-betul menginterkoneksitaskan antar kabupaten kota dan antar provinsi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menilai keterlambatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan sumber daya harus segera dilakukan, terutama di Kalimantan dan Indonesia bagian timur, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara industri maju. Baru infrastruktur yang berbarengan teknologi dan SDM. Tidak produktif atau produktifnya itu roadmap dan ini long time. Komisi 6 DPR RI mendorong adanya pemulihan roadmap bisnis BUMN untuk menjadi leading sektor. Dari Kalimantan Timur, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang diajukan ke DPR, anggota Komisi 1 DPR RI menilai pelibatan peran TNI tetap harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usai menghadiri forum legislasi tentang terorisme di Media Center Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Syaifullah Tamliha menjelaskan, harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Terorisme. Tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP dalam Undang-Undang TNI bisa saja dipakai untuk melibatkan TNI mengatasi aksi terorisme. Nah, pemerintah ingin TNI terlibat. Kemudian sebelum aksi teror boleh melakukan penangkapan dalam jangka waktu tertentu dan melakukan penyidikan. Gunakanlah kewenangan undang-undang yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan nyata untuk mencegah terorisme itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Syaifullah Tamliha menambahkan, kewenangan menangkap orang yang terindikasi akan melakukan aksi teror
telah diberikan kepada kepolisian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tahun 2018 lalu. Kegiatan intelijen perlu untuk melakukan tindakan nyata pencegahan terorisme. Bagaimana aparat polisi, TNI itu bisa melakukan penangkapan, interogasi sebelum melakukan aksi teror. Pada tahun 2020, DPR RI melalui Komisi 3 telah membahas dan memberikan 8 catatan terkait rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI terkait kualitas SDN Kemen PUPR harus ditingkatkan setelah jeda berikut. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR agar program-program kerja bisa terselesaikan dengan cepat. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Atari Gauti mengatakan, kualitas SDM yang baik akan membuat program-program Kementerian PUPR memiliki kesinambungan dan tidak berhenti hanya di satu program. Dengan begitu, anggaran Kementerian PUPR menjadi lebih efektif dan efisien. Banyak sekali dari balai-balai dan segala jajarannya itu terkendala di bidang SDM-nya. Kami setuju sekali perlu ada peningkatan di sumber daya manusianya supaya nantinya program itu nggak cuma hanya dilakukan saat itu, tidak ada keberlanjutannya. Kita ingin semua program itu kan ada keberlanjutannya. Supaya program ini ada keberlanjutannya, umur programnya bisa panjang. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI, Hamka Baco, mengusulkan program pelatihan Kementerian PUPR jangan hanya menyasar ASN, melainkan juga pekerja konstruksi dari kalangan umum sehingga memiliki pengetahuan dan pendapatan tambahan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini lebih fokus kepada masyarakat yang pekerja ataukah buru-buru yang bekerja di bidang konstruksi. Itu yang harus juga dilatih. Misalnya tukang batu. Jadi ada dua konsep misalnya itu diadakan pelatihan. Karena masa pandemi ini itu kan dia menganggur. Komisi 5 DPR RI menekankan SDM yang ahli dan kompeten khususnya di bidang konstruksi sangat diperlukan. Mengingat Indonesia sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif dalam rangka mengejar daya saing infrastruktur di tingkat internasional. Nur Fuad dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar jaringan internet bisa menjangkau daerah kepulauan, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Ditemui dalam kesempatan kunjungan kerja reses ke Komisi 10 ke Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Adriana Dondokambe mengungkapkan kondisi Sulawesi Utara yang terdiri dari daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus agar proses pembelajaran di daerah kepulauan dapat berjalan lebih lancar. Kurang memadai atau kurang nyampe ke kepulauan sehingga sangat merugikan bagi anak-anak didik yang ada di pulau. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pemerintah agar supaya Telkom ini dapat membangun antena-antena itu atau pemancar di daerah-daerah tinggal agar anak-anak sekolah tidak tertinggal. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe menambahkan, Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia Timur dan juga perbatasan dengan negara lain di wilayah utara. Untuk itu perlu peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Pendidikan di Sulawesi Utara supaya merata, kita kekurangan guru. Kedua, tentunya mendapatkan prioritas utama di daerah pulau-pulauan karena kita kalau menggunakan internet jaringannya tidak ada. Potensi peserta didik di Sulawesi Utara cukup tinggi dan dapat dijadikan percontohan bagi daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga membutuhkan sinergi lintas kementerian terkait agar sarana penunjang pembelajaran bisa maksimal. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan.
Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong reforma agraria dilaksanakan semaksimal mungkin, mengingat luas lahan tidak mungkin bertambah, namun jumlah penduduk terus meningkat. Dalam rangkaian agenda kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Riau, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengungkapkan, salah satu penyebab sering terjadinya konflik pertanahan adalah ketimpangan atas kepemilikan lahan itu sendiri. Reforma agraria itu adalah mengatasi kepentingan penguasaan lahan, sehingga kemudian adanya keadilan dan sekaligus juga bisa menyelesaikan sengketa dan konflik agraria. Karena apa? Karena memang ketimpangan penguasaan tanah atau kepemilikan lahan di Indonesia ini sangat nyata. Nasir Jamil menegaskan, permasalahan pertanahan lainnya yang sering terjadi adalah banyaknya klaim atas kawasan hutan, baik kawasan hutan yang diklaim milik swasta ataupun sebaliknya. Klaim atas kawasan hutan ini juga merupakan problem sentral soal tanah. Sehingga kemudian ketika mau dibangun selalu ada klaim bahwa ini kawasan hutan yang tidak bisa dibangun. Yang ketiga itu adalah soal reforma agraria, masih ada gesekan dengan perhutanan sosial. Oleh karena itu, nanti mungkin di masa sidang yang akan datang, saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI agar bisa membentuk tim pengawas reforma agraria. Reforma agraria harus bisa menjawab laju pertumbuhan penduduk beberapa puluh tahun ke depan untuk memastikan ketersediaan lahan serta pemanfaatannya. Dari Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 mendorong kesiapan industri baterai dalam transisi kendaraan dengan bahan baku fosil ke bahan baku listrik. Ditemui usai memimpin pertemuan Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian BUMN, Pertamina, PLN, Antam, dan Inalum, dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mendorong Indonesia menjadi pelopor dalam bidang industri baterai. Dan tentunya tadi kita pertanyakan juga kepada Pertamina persiapan untuk mulai peralihan. Nah, walaupun saya lihat industri elektrik vehicle ini tidak akan serta-merta menghapus kebutuhannya fossil fuel, karena itu kan pasti melalui transisi yang mungkin cukup panjang, tapi harus mulai diancang-ancang. Lebih lanjut, Muhammad Hekal menjelaskan, 20% potensi nikel yang ada di Indonesia dikelola oleh 2 BUMN, yakni Antam dan Inalum. Namun ia mengungkapkan, industri baterai memerlukan dukungan teknologi tinggi karena berbeda dengan pabrik smelter untuk produksi stainless steel. Jadi pabrik-pabrik smelter nikel yang ada di sini sekarang, itu pada umumnya produksi stainless steel. Nah, itu beda pabriknya dan teknologinya untuk yang dibutuhkan untuk industri baterai. Makanya dengan 4 BUMN kita sudah bikin anak perusahaan namanya IBC ini, kita berharap dia yang menjadi pelopor dan pionir untuk pabrik baterai di Indonesia. Potensi nikel selayaknya dikelola dengan baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 9 DPR RI menilai pemerintah perlu mendorong produksi vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan pengembangan vaksin dalam negeri di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati mendorong agar vaksinasi dengan menggunakan vaksin lokal bisa dilaksanakan dengan tujuan herd immunity. Dorong vaksin luar dalam negeri kita, vaksin merah putih itu kan sebenarnya sudah bisa kalau didorong dengan anggarannya lebih besar, dengan peralatan yang lebih lengkap, SDM yang lebih banyak gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh tim vaksin merah putih itu rasanya nggak terlalu sulit untuk bisa memproduksi itu dalam waktu dekat. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Darul Siska menambahkan, apabila vaksin Nusantara sudah mendapatkan izin untuk uji klinis tahap 2, maka dalam waktu dekat vaksin dalam negeri tersebut dapat digunakan.
yang sedang kita kejar itu kan adalah vaksin Nusantara. Sebetulnya kalau vaksin Nusantara itu bisa dilakukan uji klinis tahap 2-nya segera, maka lebih cepat itu sebetulnya bisa digunakan. Tetapi kan ini ada problem, ada kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari Badan POM sehingga sampai sekarang izin uji klinis tahap 2-nya tidak keluar. Besarnya dukungan masyarakat terhadap vaksin dalam negeri menunjukkan besarnya harapan agar Indonesia mandiri di tengah penyebaran COVID-19. Dari Senayan, Jakarta, Bondan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.